selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, kita kembali beribadah secara online. Kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih pada pagi ini yang indah. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus membuka hati kami, Roh Kudus yang mengajar kami untuk mendengar setiap firman Tuhan, supaya kami mengerti atas kehendak-Mu dan belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan Tuhan buka hati hamba-Mu dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita adalah ketaatan bukan logika. Saudara kasih Tuhan, sering sekali hidup orang percaya diperhadapkan pada satu ketegangan besar. Ketaatan kepada Tuhan atau ketaatan kepada manusia. Ketika melakukan ketaatan manusia, manusia itu menggunakan logika. Logika berkata, ini tidak masuk akal. Tetapi iman berkata, Tuhan tahu apa yang ia lakukan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi prakteknya mereka berkata, Tuhan jelaskan dulu baru saya taat. Di sinilah perbedaan iman sejati dan iman yang masih dikuasai oleh logika. Logika taat kalau masuk akal. Iman taat karena Tuhan yang memerintah. Nah, ini adalah perbedaan saudara kasih Tuhan. Logika dengan iman taat itu berbeda. Alkitab dengan sangat konsisten mengajarkan suatu kebenaran ini, yaitu ketaatan kepada Tuhan hampir selalu dimulai dari hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Hari ini kita belajar satu kebenaran rohani yang penting, yaitu ketaatan sejati kepada Tuhan tidak selalu sejalan dengan logika manusia. Apa itu ketaatan yang bukan logika? Ketaatan bukan logika berarti taat tanpa harus mengerti. Melangkah tanpa menjamin terlihat. Percaya sebelum hasilnya muncul. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan Kristen bukan sekedar melakukan perintah, tetapi menundukkan kehendak pikiran, perasaan kepada Allah. Logika manusia berdasarkan pengalaman, data, perhitungan. Ketaatan iman berdasarkan firman Tuhan dan karakter Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat yang sering kita baca dan sering kita hafalin, yaitu Amsal 3 ayat 5.
Ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berulang-ulang kita baca, berulang-ulang kita mengerti firman Tuhan itu. Tetapi bisa nggak kita mempraktekkan firman itu? Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata logika salah. Tetapi logika tidak boleh menjadi sandaran utama dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan selalu diuji pada saat-saat ketika tidak ada satupun yang masuk akal. Saya akan memberikan paparan di dalam Alkitab, contohnya Abraham. Abraham taat meskipun bertentangan dengan akal sehatnya, bertentangan dengan logikanya. Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham tidak pakai logika untuk menganalisanya. Abraham taat untuk melakukannya. Kalau logika akan berkata, ini anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah. Tetapi taat tidak pakai akal sehat atau logika lagi. Secara emosi berkata, ini anak tunggal yang kukasihi. Satu-satunya anak yang engkau berikan kepada saya, sekarang harus dipersembahkan. Tetapi Abraham memiliki iman berkata, Tuhan setia pada janjinya. Meskipun Abraham hatinya hancur. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan Abraham bukan karena ia mengerti rencana Tuhan, tetapi karena ia mengenal Tuhan yang ia taati. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan Abraham tanpa negosiasi. Masih ingat bagaimana Abraham ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom Gomora? Abraham menegosiasi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang yang benar? Bagaimana kalau ada 30 orang benar? Bagaimana ada 20 orang benar? Bagaimana ada 10 orang benar? Mereka berkata, jika ada, ya, mereka tidak akan binasakan. Tetapi kenapa ketika anaknya yang tunggal itu diminta Tuhan untuk dipersembahkan, kenapa Abraham tidak negosiasi? Inilah ketaatan Abraham. Ketaatan tanpa negosiasi kalau itu diperintahkan Tuhan langsung. Tidak ada bantahan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada drama. Saudara-saudara kasih Tuhan, prinsip penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Iman sejati yang taat bukan karena mengerti rencana, tapi karena percaya pribadi arah. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan beri gambaran lagi bagaimana Nuh. Nuh taat sebelum pernah ada hujan. Bayangkan, untuk membangun batra yang besar. Waktu itu Nuh mengerjakan dengan kerja dengan taat, tidak ada hujan, tidak ada laut, tidak ada tanda-tanda air bah. Nuh mengerjakan di atas gunung. Masuk akal gak saudara? Tetapi Nuh taat. Namun Alkitab berkata, Kejadian 6 ayat 22. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, pelajaran yang penting kita bisa ambil dari ketaatan Nuh. Ketaatan sering membuat kita tidak bisa mengerti.
Ketaatan sering membuat kita dianggap kelebihan. Ketaatan bisa membuat kita diejek orang. Tetapi ketaatan itulah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun Nuh tetap taat. Mengapa? Karena firman Tuhan lebih nyata baginya daripada ejekan-ejekan manusia. Waktu Nuh bangun bahtera di atas gunung, semua orang ejek dia. Saudara, ketika kita diejek orang, tidak ada masalah. Yang penting taat. Jangan karena ejek orang, Anda takut kepada manusia. Takutlah akan Tuhan. Ketaatan yang akan menyelamatkan jiwamu. Ketaatan akan membuat mujizat terjadi. Ketaatan akan memelihatkan kuasa Tuhan. Ketaatan yang benar sering membuat kita terlihat bodoh di mata dunia. Tetapi berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bisa lihat lagi, ketaatan bukan logika. Musa mengangkat tongkat di depan laut terberaun. Musa mengangkat tongkat di depan laut terberaun. Dalam situasi Musa waktu itu, laut di depan. Sedangkan tentara Mesir dari belakang sudah mengejar. Mereka di depan laut, di jalan buntu. Semua bangsa Israel panik menyerahkan Musa. Tetapi perintah Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Kalau masalah logika, masa tongkat diangkat bisa membelaut? Gak masuk akal, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi Musa taat. Apa yang terjadi? Ketika tongkat diangkat, laut terberaun terbelah jadi dua. Membuka jalan sehingga bangsa itu bisa berjalan menyeberangi laut terberaun. Sehingga musuh-musuh dikalahkan. Ketika bangsa itu selesai jalan selesai, musuh-musuh mengejar di laut, maka laut itu tutup kembali sehingga musuh itu semua binasa. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta Musa membelah laut, tapi Tuhan hanya meminta Musa taat setiap perintahnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, masalah kita adalah terlalu kita mengandalkan logika. Banyak orang Kristen berkata, saya taat asal masuk akal. Saya ikut Tuhan asal saya aman. Saya percaya asal ada jaminan. Tetapi iman sejati berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti, aku tetap percaya dan melangkah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Logika tanpa iman muncullah keraguan. Iman tanpa ketaatan ada kepalsuan. Iman tanpa ketaatan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam situasi hidup ini, taat adalah komitmen. Taat adalah satu absolut keharusan. Nah, saudara, kalau saudara bicara saudara mau diberkati, saudara bicara saudara mau hidup menjadi orang yang damai, sukacita, bahagia, bisakah saudara taat mengampuni saat hati saudara masih terluka? Di situasi hidup, seseorang bermacam-macam. Ada kita dikhianati, ada kita difitnah, ada kita dirugikan secara nyata. Logika berkata, kalau aku mengampun dia, dia pasti menang. Aku harus membela diri saya. Kenapa aku harus mengampun dia? Luka ini terlalu dalam, tahu nggak? Gitu saudara logika. Tapi firman Tuhan berkata, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Mengampuni bukan karena perasaan sudah sembuh, tetapi karena Tuhan memerintah untuk kita mengampuni. Pengampunan tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi membebaskan kita untuk masa depan. Seringkali kelegaan batin datang setelah kita taat, bukan sebelumnya. Saudara-saudara kasih Tuhan.
Ketaatan mendahului mujizat. Dalam Alkitab, mujizat tidak pernah mendahului ketaatan, tetapi selalu mengikutinya. Laut Teberau tidak terbelah dulu, baru bangsa Israel melangkah. Laut Teberau terbelah dulu, baru bangsa Israel melangkah. Air bah tidak datang dulu, baru Nuh membangun Batra. Setelah Nuh membangun Batra, maka air bah datang. Anak domba tidak disediakan dulu, baru Abraham taat. Abraham taat dulu untuk melakukannya, maka disediakan anak domba untuk menggantikan anaknya Ishak. Langkah ketaatan akan membuka jalan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketaatan membuktikan siapa Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan hanya kita taati saat masuk akal, maka Tuhan itu hanya sebagai penasehat. Bukan Tuhan itu adalah raja. Tetapi bila kita taat saat tidak masuk akal, Tuhan itu benar-benar Tuhan. Kitalah benar-benar hambanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yesus berkata di Matius 7 ayat 21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita renungkan dengan jujur firman Tuhan pada hari ini. Apakah ada firman Tuhan yang sudah jelas, tapi kita tunda? Apakah firman ini sudah jelas, tetapi kita tunda untuk ketaatan? Apakah saya menunggu kondisi ideal saya baik dulu baru saya taat? Apakah saya lebih percaya perhitungan cara saya daripada firman Tuhan? Renungkan baik-baik saudara. Iman sejati berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya. Saudara kasih Tuhan, dalam penutup pada khotbah hari ini, ketaatan bukan logika, bukan berarti irasional, tetapi super rasional, melampaui akal karena bersandar pada Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha adil. Logika bertanya bagaimana hasilnya? Iman bertanya apa kehendak Tuhan? Ketaatan berkata, aku akan melangkah sekarang. Kira Tuhan memberikan kita hati seperti Abraham, Nuh, Musa, yang taat bukan karena mengerti, tetapi karena percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Ampuni kami sering sekali kita memakai logika kita untuk berpikir, baru kita taat. Firman Tuhan berkata, taat tanpa pakai logika. Karena segala ketaatan semuanya tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Jadi karena kita taat seperti Abraham, taat seperti Nuh, taat seperti Musa, kita bisa taat seperti apa yang sudah mereka lakukan. Supaya kami juga bisa melihat kuasa Tuhan. Supaya kami hidup bisa mendapat kemenangan, bisa melihat mujizat Tuhan. Ketaatan adalah melihat kuasa Tuhan. Ketaatan akan melihat mujizat Tuhan. Ketaatan akan melihat kasih sayang Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami mau belajar melangkah dengan iman dan taat dan percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan bukan logika. Ketaatan tunduk walaupun tidak mengerti, tidak paham. Tunduk aja. Ketika saudara pakai logika, saudara tidak bisa taat. Karena logika itu akan mempertimbangkan tentang ketaatan. Mari kita belajar taat seperti Abraham. Mari kita belajar taat seperti Nuh. Mari kita belajar taat seperti Musa. Tuhan Yesus memberkati saudara.